Militer Amerika Serikat menembak dan melumpuhkan dua kapal tanker minyak Iran di Selat Hormuz setelah terjadi baku tembak dengan pasukan Iran. Di tengah memanasnya situasi, Iran menuduh Washington kembali melanggar gencatan senjata dan siap memberikan respon. Komando Pusat Militer Amerika Serikat CENTCOM menyatakan dua kapal tanker berbendera Iran ditembak saat berusaha menuju pelabuhan Iran di Teluk Oman. Pesawat tempur FA-18 Super Hornet menembakkan munisi presisi ke cerobong asap kapal untuk melumpuhkan kedua tanker. Sebelumnya Amerika juga telah mengaku telah melumpuhkan kapal tanker MT Hasda pada 6 Mei dengan menembak bagian kemudi kapal menggunakan meriam dari pesawat tempur. Di sisi lain, militer Iran merilis rekaman yang diklaim menunjukkan peluncuran rudal oleh pasukannya. Amerika menyebut pasukannya berhasil mencegat serangan Iran terhadap 3 kapal angkatan laut di Selat Hormuz dan membalas dengan mentargetkan fasilitas militer Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut serangan terbaru Amerika bukan hal baru dan menuduh Washington selalu melanggar janji serta hukum internasional. Ya, pemirsa, Iran dan Amerika Serikat masih dalam posisi gencatan senjata. Namun meski demikian, serangan masih terus terjadi di antara keduanya. Kita langsung saja membahas hal ini bersama dengan Direktur Kerja Sama Luar Negeri Indo-Pacific Strategic Intelligence, yaitu Aisyah Rashidillah. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Dinda. Terima kasih Bu Aisyah telah bergabung bersama kami. Dengan senang hati. Ya, apa yang dapat disimpulkan dari serangan terbaru Amerika Serikat maupun Iran di tengah gencatan senjata keduanya saat ini? Ya, sebelum kita mengambil kesimpulan apapun, sepertinya kita harus melihat juga apa sih konsep dari gencatan senjata itu. Nah, gencatan senjata itu seharusnya disepakati oleh kedua belah pihak ya, dan dilangsungkan setelah adanya perundingan di antara pihak-pihak yang berperang. Dalam hal ini Iran dan Amerika Serikat. Tetapi kan sudah kita lihat bahwa gencatan senjata ini diterapkan oleh Amerika Serikat secara sepihak saja gitu. Sementara Iran sendiri ini tidak terinfo ketika Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan melakukan gencatan senjata. Ini kan menarik karena di satu sisi sebenarnya technicality dari gencatan senjata pun seharusnya dia menghentikan segala bentuk ya serangan kinetik yang terjadi baik itu dari segi Amerika Serikat maupun Iran. Tetapi seperti yang kita lihat, meskipun Amerika Serikat menetapkan ini secara sepihak, tetapi permasalahannya tetap ada tindakan-tindakan perang yang dilakukan oleh AS, termasuk diantaranya blokade. Meskipun Donald Trump berusaha untuk menyangkal dan bilang bahwa ini adalah friendly blockade ya, dan dia juga sempat melakukan kemudian Operation Freedom tadinya, tetapi kemudian akhirnya meng-cancel tidak lama setelah operasi tersebut diumumkan. Tetapi permasalahannya hal tersebut itu bisa tetap dianggap sebagai tindakan peperangan oleh Amerika Serikat gitu. Di sisi lain Iran ya yang saat ini sebenarnya sedang berusaha untuk menahan peperangan meskipun ya gencatan senjata ini diterapkan secara sepihak gitu, tetap mengalami kerugian dari blokade Amerika Serikat. Memang blokade tersebut itu merupakan sesuatu yang cukup efektif ya, menekan Iran secara ekonomi. Kita tahu bahwa Iran ini merugi sekitar 435 juta USD per harinya, atau kalau kita akumulasikan itu sekitar 13 miliar USD, yang mana itu jumlah yang cukup besar gitu. Nah, ketika kemudian Amerika Serikat tidak membuka blokadenya dan melakukan kemudian serangan-serangan terhadap kapal Iran, apalagi kita tahu kemarin kapal dari fast boat Iran yang kecil itu sudah ditembak 6 atau 7 buah gitu oleh Amerika Serikat gitu. Ya Iran mau tidak mau memang harus melakukan retaliasi di situ. Termasuk diantaranya ya ketika kemudian Amerika Serikat terus-menerus melakukan blokade. Bahkan ya ketika Iran sudah mengatakan bahwa ya Iran juga akan berusaha untuk ya membuka jalur perundingan melalui kemarin tawaran terkait kemudian membuka Selat Hormuz tetapi menunda ancaman nuklir. Juga kemudian 14 poin yang sudah dilakukan sama Iran. Kalau itu tidak tercapai sebenarnya mau tidak mau sebenarnya kedua negara ini masih terus menaiki tangga eskalasi dan masih berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari peperangan ini untuk bisa dibawa ke meja perundingan. Ini yang menarik, ada istilah friendly blockade. Kemudian sejauh ini apa hambatan utama yang menghalangi perdamaian keduanya? Iya, saya kira ini balik lagi kita ngomongin tentang leverage atau kemudian daya tawar yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan Iran. Nah, dari awal
kita kira Amerika Serikat dan Iran ini dua-duanya dikejar oleh waktu. Amerika Serikat dikejar waktu karena ada tekanan politik di dalam negerinya, serta kemudian kenaikan harga-harga yang kritikal termasuk diantaranya energi dan bahan pangan. Sementara kalau dari Iran, dia dikejar waktu karena permasalahan ya perekonomian dalam negeri juga, serta produksi minyak dalam negeri. Karena kilang minyak apabila dia melebihi kapasitas storage-nya, maka yang terjadi adalah kemungkinan besar nanti Iran ini akan mengalami kerusakan dari kilang-kilang minyak yang merupakan pemasukan strategis dari perekonomian Iran. Nah, itu yang harus kita lihat. Nah, balik lagi, kalau ditanya apa yang kemudian menjadi tujuan kedua negara, keduanya ini berusaha untuk mendapatkan ya posisi tawar yang lebih besar ketika deal ini muncul ke permukaan. Karena masing-masing baik itu dari Iran maupun Amerika Serikat, dua-duanya merasa bahwa mereka memenangkan peperangan ini. Amerika Serikat dari aspek taktis ya, karena mereka memiliki keunggulan di bidang militer, dan kemudian Iran dari segi kemudian tekanan di bidang ekonomi dan kemudian politik gitu. Jadi tanpa adanya proses untuk keinginan keduanya untuk bisa melakukan confidence building measure, melakukan ceasefire yang benar-benar disepakati terms and conditionsnya gitu ya, dan rule of engagementnya, saya kira sebenarnya sulit untuk bisa menurunkan deeskalasi. Memang kalau bicara tentang eskalasi, ini nggak mungkin diturunkan secara sepenuhnya karena keduanya masih berada di dalam kondisi perang dan dua-duanya masih membutuhkan ya to some extent sebenarnya alat untuk bisa menekan musuh. Tetapi at the very least kita harus memahami kalau kinetic war-nya harus berhenti dulu, dan proses untuk bisa membangun kepercayaan ini nggak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Mereka harus kemudian berhenti dulu berperang, lalu kemudian menunggu beberapa waktu, membangun kepercayaan, menjalin komunikasi secara sehat melalui mediator, baru melakukan negosiasi. Karena harus dipahami bahwa aksi-aksi seperti blokade ini tidak bisa dipahami dan dikategorikan sebagai friendly ya, karena itu merupakan tindakan peperangan. Nggak bisa kita kemudian bilang bahwa itu merupakan sebuah operasi militer besar dan lain-lain, karena ini merupakan sebuah nomenklatur saja yang diperdebatkan. Tetapi kan dari segi dampak politik yang disebabkan gitu dari kondisi tersebut ya, dari tindakan tersebut gitu, itu tetap sebenarnya membuat konfliknya terus tereskalasi sehingga kedua negara itu jatuh ke dalam spiral of escalation. Berdasarkan pengamatan Anda, apakah perang ini akan segera berakhir atau justru berpotensi meluas? Karena muncul juga nih kabar terkait dugaan rencana serangan Israel berikutnya di Timur Tengah. Ya baik, terima kasih Mbak Dinda. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang cukup kritis karena dari awal negosiasi ini ya, saya kira sebenarnya yang berusaha untuk menggagalkan peperangan ini itu adalah Israel. Karena kadang-kadang kita lupa kalau Israel ini merupakan proponen utama dari peperangan ini. Jadi meskipun Amerika Serikat dan Iran ini pun sudah ya berusaha untuk melakukan negosiasi, kita harus tetap waspada adanya kemungkinan sabotase dari pihak Israel. Karena mereka secara kebutuhan ya, secara interest di bidang regional, mereka akan terus kemudian berusaha agar Iran ini tidak bisa menjadi poros kekuatan baru di level internasional, maupun kemudian ya menjadi kekuatan nuklir baru. Nah, kemudian kita lihat di sini, sebenarnya ada 4 skenario yang mau saya berikan kepada Mbak Dinda. Yang pertama sebenarnya skenario ketika kedua negara ini tidak bisa keluar dari tangga eskalasi. Keduanya tetap berusaha dan memilih untuk sama-sama menaikkan posisi leverage dan meningkatkan konflik ini ke tahapan perang kinetik baru. Itu ya, jadi terus-menerus berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pilihan kedua adalah ketika kedua negara ini stand down, ya, berusaha untuk sama-sama mendinginkan kepala, sama-sama kemudian berusaha berunding, ya. Itu juga bisa menjadi pilihan di mana red line dari kedua negara ini perlu dinegosiasikan. Jadi tidak mungkin terjadi 100% sesuai dengan keinginan, tetapi ada hal-hal yang harus dikorbankan, tetapi perangnya selesai. Yang ketiga, ini ketika salah satunya mengalah dan salah satunya menang. Ini yang dihindari. Makanya kenapa yang kemudian terjadi itu adalah terus menaiki tangga eskalasi. Karena salah satu pihak paham betul kalau misalnya mereka tiba-tiba menurunkan ego, yang satunya ini akan terus mendesak untuk bisa mendapatkan kepentingannya sendiri. Ini yang sebenarnya menjadi salah satu yang sebenarnya agak sulit untuk dilakukan. Nah, yang terakhir sebenarnya ini adalah pilihan di mana kemudian negara-negara ini berusaha untuk menggantungkan peperangannya. Yang penting sebenarnya tanggung jawab Amerika Serikat ya kepada Kongres dan Senatnya ini sudah selesai. Mereka mengatakan bahwa apapun yang terjadi gitu ya, ini kan statusnya sudah ceasefire, bukan lagi perang aktif gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya di sini ada beberapa titik ya intervening variable di mana kemudian perangnya itu bisa selesai. Yang pertama adalah di antara bulan Mei dan Juni ini ya, ketika kedua negara ini bisa kemudian melakukan perundingan ya dan kemudian stand down. Lalu di tahapan kedua mungkin ini di bulan Juni ketika ya
sorry, bukan di bulan Juni tapi di bulan Agustus, sorry. Di bulan Agustus ketika waktu itu summer, kebutuhan energinya itu semakin meningkat ya. Dan kemudian kita lihat kedua negara ini sudah mengalami hurting stalemate di mana keduanya ini tidak bisa keluar dari tadi ya peperangan, tetapi mereka membutuhkan exit strategi karena kelelahan secara ekonomi dan kelelahan secara militer, bahkan secara politik juga. Yang terakhir kita bisa lihat di sini ada prediksi bahwa peperangan ini akan selesai ketika di bulan November, ketika Amerika Serikat ini akan mengalami pemilu sela yang mana diharapkan sebenarnya Republikan ini kalah di dalam pemilu sela tersebut, sehingga hasil akhirnya adalah masyarakat dan kemudian dari Kongres dan Senat itu bisa memakzulkan keputusan politik yang dilakukan oleh Donald Trump, sehingga nanti ya keputusan untuk berperang ini juga bisa dihilangkan secara otomatis dan sendirinya. Jadi di situ ada beberapa skenario yang bisa kita lihat. Ya, harapan kita bersama bahwa gencatan senjata benar-benar terrealisasikan di kedua negara. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya Direktur Kerjasama Luar Negeri Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Rashidillah. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih.